Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aji Setiadi, saya dari Karasa IT 602, rekayasa perangkat lunak. Nah, dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhaimin, Skom, SH, MM, MKom. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya mengenai data flow diagram. Baiklah, apa sih data flow diagram itu? Data flow diagram itu adalah sebuah alat, sebuah alat yang memudahkan antara sistem analis dengan pemakai sistem atau biasa kita sebut user ya. Nah, dengan adanya data flow diagram ini, maka sistem analis dapat menjelaskan lebih detail dan lebih terstruktur, serta user juga dapat memahami sistem logika dari sistem tersebut. Oke. Mungkin saya langsung aja. Nah, berikut adalah soal yang diberikan dalam UTS ini, yaitu membuat sebuah data flow diagram level 0, level 1, dan diagram konteks dari sebuah sistem, yaitu sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Oke. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa saja sih pelaku dalam aplikasi ini atau suatu entitas dalam sistem ini. Oke. Entitas yang bisa kita lihat di sini dapat tergambar jelas dari soal tadi, yaitu pimpinan, bagian pengadaan, dan anggota. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian selanjutnya apa saja kebutuhan fungsionalnya. Secara jelas kita dapat mengetahui dari deskripsi ini bahwa kebutuhan fungsionalnya yaitu yang pertama, harus adanya sistem yang memiliki fungsi sebagai registrasi anggota baru, pengecekan data anggota. Jadi data anggota itu dicek terlebih dahulu, kemudian setelah itu melakukan percetakan kartu anggota jika dia anggota baru. Kemudian adanya registrasi data buku baru dan pengecekan data buku baru dan pencarian data buku. Nah, ini biar tadi kalau kita lihat di dalam narasinya itu yang aktor yang melakukan yaitu bagian pengadaan. Kemudian ada juga membuat peminjaman baru, mencetak bukti peminjaman buku untuk diserahkan kepada pengguna, kemudian melakukan update data buku, yang terakhir yaitu membuat laporan peminjaman dan pengeluaran buku. Peminjaman kepada pimpinan dan pengeluaran buku kepada bagian pengadaan. Oke. Kemudian data apa aja yang perlu disimpan dalam kasus ini? Yang pasti harus adanya data buku atau database buku, kemudian data anggota atau database anggota, lalu yang terakhir yaitu data peminjaman untuk menyimpan seluruh peminjaman yang telah dilakukan. Ya, oke. Kita lanjut ke diagram konteks. Diagram konteks ini yaitu dia menggambarkan sistem secara global. Nah, jadi hanya sebagai umum ya, dari suatu aplikasi itu kita bisa melihat pelakunya itu anggota, pimpinan, dan bagian pengadaan. Kemudian prosesnya yaitu sistem peminjaman buku perpustakaan. Apa saja input yang diberikan anggota? Kartu identitas yang akan menghasilkan output, yaitu kartu anggota. Untuk melakukan pendaftaran, dia memerlukan sebuah kartu identitas. Kemudian anggota mendapatkan kartu anggota. Kemudian adanya kode buku pinjam. Nah, dengan kode buku pinjam ini, dia akan mengecek dulu apakah ada buku tersebut atau sedang dipinjam. Maka akan balikannya yaitu informasi status buku. Kemudian kode buku pinjam ini juga berfungsi untuk dimasukkan ke dalam bukti pinjam buku ya. Oke.
Lalu adanya bagian pengadaan. Nah, bagian pengadaan ini itu akan memberikan sebuah list buku yang mana sebagai daftar seluruh buku yang dapat dipinjam. Nah, kemudian bagi pengadaan ini meminta sebuah daftar pengeluaran buku. Nah, ini adalah output untuk bagian pengadaan. Hasil dari ini, hasil dari ini kita dapat melihat yang di bawah ini, pimpinan hanya meminta laporan peminjaman dari sistem peminjaman buku perpustakaan. Oke, lanjut ke DFD flow diagram level 0. Nah, ini merupakan bagian inti. Nah, jadi setiap inti proses ada di diagram data flow level 0 ini. Kita bisa lihat anggota kartu identitas akan dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran. Kemudian pendaftaran ini akan menghasilkan sebuah kartu anggota. Nah, pendaftaran ini akan disimpan ke dalam data store yaitu bernama anggota. Gitu. Oke. Kemudian ini terjadi kesalahan. Ya, kita coba copy paste lagi dari yang udah dibuat. Oke, kita lihat lagi. Kemudian yang kita masuk ke 2, yaitu bagian pengadaan. Nah, bagian pengadaan akan memberikan sebuah list buku. Nah, list buku ini digunakan untuk meregistrasi data buku yang kemudian akan disimpan ke dalam data store buku. Oke. Kemudian lanjut ke proses yang ketiga. Anggota akan memberikan kode buku. Kode buku ini akan dilakukan pencarian ke dalam data store buku. Nah, apakah buku itu ada atau tidak, atau sedang dipinjam. Kemudian lanjut ke proses inti yaitu 4,0 peminjaman. Anggota akan memberikan sebuah data buku. Nah, data buku ini akan dimasukkan ke dalam data store peminjaman. Nah, dari data store peminjaman ini akan bisa didapatkan pelaporan data. Nah, maka arus data yang kita lihat di sini akan menghasilkan output kepada bagian pengadaan yaitu daftar pengeluaran buku dan laporan peminjaman. Lanjut ke data flow diagram 1. Ini data flow proses pendaftaran anggota. Anggota akan memberikan kartu identitas, kemudian akan diinput data oleh sistem dan akan dimasukkan ke dalam data store anggota. Data store anggota ini akan diberikan output kepada proses yaitu cetak kartu anggota, dan proses ini akan menghasilkan output kartu anggota. Oke, lanjut ke data flow diagram 4. Ini data flow diagram 1. Yaitu proses peminjaman buku. Oke. Dari anggota ini maka akan diberikan sebuah data inputan yaitu data pinjam yang akan dilakukan proses yaitu penginputan peminjaman yang akan disimpan ke dalam data store peminjaman. Nah, lalu setelah melakukan data peminjaman akan dilakukan proses cetak bukti peminjaman yang akan menghasilkan output bukti peminjaman. Lanjut ke data flow proses laporan. Oke, di sini yaitu proses bagaimana arus data dalam pembuatan pelaporan. Nah, pelaporan ini dibutuhkan sebuah 3 data store yaitu peminjaman, anggota, dan buku karena saling berhubungan. Kemudian data store ini
sistem akan melakukan proses cetak laporan peminjaman yang akan dihasilkan output laporan peminjaman yang akan diserahkan kepada pimpinan. Kemudian database buku dibutuhkan untuk cetak daftar pengeluaran buku. Nah, sistem akan melakukan cetak daftar pengeluaran buku dan menghasilkan daftar pengeluaran buku yang akan digunakan oleh bagian pengadaan. 3 sistem ini merupakan proses DFD1, yaitu ini data flow diagram 4, data flow diagram 5. Ini merupakan data flow diagram detail. Nah, di sini merupakan lanjutan dari data flow diagram level 0 yang dijelaskan secara lebih detail dari proses inti yang telah diberikan oleh diagram level 0 ini. Terima kasih. Demikian hasil presentasi, hasil UTS data flow diagram saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.